Unjuk rasa di depan kantor Bupati Batubara menuntut pencopotan Kepala Dinas Pendidikan berlangsung ricuh. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Cipali kilometer 84, 2 orang tewas. Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta kabulkan permohonan rehabilitasi penyanyi Reza Artamevia. Halo, selamat malam pemirsa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur 72 bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta Pilkada 2020 karena melanggar protokol kesehatan saat mendaftar ke KPU. Informasinya akan kami hadirkan dalam iNews Malam bersama saya, Mirva Suri. Pemirsa, unjuk rasa di depan kantor Bupati Batubara, Sumatera Utara siang tadi berlangsung ricuh. Massa menuntut Bupati segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan karena terlibat kasus dugaan korupsi dana BOS dan pungutan liar uji kompetensi guru. Kericuan terjadi saat pengunjuk rasa membakar ban bekas di depan kantor Bupati Batubara, Sumatera Utara. Petugas berupaya memadamkan api, namun dihalangi demonstran sehingga terjadi adu fisik. Akibat bentrokan sejumlah massa dan petugas terluka. Polisi berupaya melerai bentrokan antara massa dengan Satpol PP. Pengunjuk rasa menuntut Bupati segera mencopot Kepala Dinas Pendidikan Batubara yang diduga terlibat kasus korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Ia juga diduga melakukan pungutan liar dalam uji kompetensi guru sebesar 5 juta rupiah. Massa juga meminta penegak hukum turun tangan memeriksa dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Batubara. Ada dugaan pungli maupun korupsi di dalam dunia pendidikan Kabupaten Batubara. Terkait dana BOS afirmasi, kegiatan UKG, penggelapan beasiswa mahasiswa yang diduga tidak disalurkan. Massa mengancam jika tuntutan mereka tidak dikabulkan akan kembali berunjuk rasa dengan massa yang lebih besar. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli Pelka, iNews melaporkan. Dua kelompok pemuda di Sorong, Papua Barat bentrok karena dipicu peristiwa penganiayaan terhadap seorang sopir angkot sore kemarin. Bentrok juga terjadi di Jayapura, Papua akibat saling klaim telahan. Bentrok terjadi antara dua kelompok pemuda di kota Sorong, Papua Barat, Kamis sore. Insiden di kawasan Terminal Remu ini dipicu dari selisih paham antara salah satu warga dengan sopir angkutan umum yang berujung pada penganiayaan. Akibatnya, dua orang warga dari kedua kelompok ini terluka. Selain di Sorong, bentrokan juga terjadi antara dua kelompok warga di sekitar Pantai Holtekam, Jayapura, Papua. Bentrokan dipicu saling klaim tanah antara warga Nafri dan warga Engros di sekitar jembatan Yutefa. Akibatnya, 7 warga terluka. Ya, memang sepanjang jalan jembatan ini sampai ke Holtekam sana itu masih ada catatan persoalan adat yang memang agak sedikit sulit untuk kita tengahi. Kita sedang mencoba terus menengahi ini, tapi agak sedikit spesifik karena saling mengklaim secara Engros, secara suku Engros, suku Tepati, secara suku Nafri, yang suku Holtekam ini, yang mereka juga punya school dan sebagainya, itu juga semua punya akses di sini. Selain korban luka, bentrok juga mengakibatkan satu kendaraan serta sejumlah lapak dagangan milik warga rusak. Kedua tokoh adat dan masyarakat akan dipertemukan untuk menyelesaikan masalah ini. Dari Sorong, Papua Barat dan Jayapura, Papua, Chandri Andrew, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Pemirsa, semua korban kecelakaan bus yang menabrak 2 kendaraan di Tol Cipali, Jawa Barat dibawa ke Rumah Sakit MH Tamrin, Purwakarta.
2 orang meninggal, sementara 14 lainnya terluka. 14 korban luka-luka kecelakaan maut di ruas tol Cipali dirawat di Rumah Sakit MH Tamrin Purwakarta. Sementara 2 jenazah korban meninggal akibat kecelakaan belum dijemput pihak keluarga. Pihak asuransi Jasara Harja akan memberikan bantuan kepada semua korban. Untuk keluarga korban meninggal akan diberi santunan masing-masing 50 juta rupiah, sedangkan untuk korban luka masing-masing 20 juta rupiah. Nah, berdasarkan ketentuan bagi korban penumpang angkutan umum dalam hal ini PO Sahabat itu dijamin berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 64 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum. Kemudian untuk kendaraan Avanza yang ditabrak juga oleh bus Sahabat itu juga dijamin sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 64 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan. Jadi untuk semua korban kasus kecelakaan di Cipali tadi siang dijamin oleh Pihak Jasara Harja sebelumnya telah berkoordinasi dengan kepolisian dan rumah sakit untuk penanganan korban kecelakaan dan penerbitan surat jaminan korban luka-luka. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas tol Cipali, Subang, Jawa Barat. Gagal menyalip ketika balapan dengan bus lainnya. Bus Sahabat menabrak minibus dan truk di depannya Jumat siang. 2 orang meninggal dan belasan terluka akibat kecelakaan. Kecelakaan maut ini terjadi di ruas tol Cipali, kilometer 84, tepatnya di Kampung Ciomas, Kecamatan Cipendei, Subang, Jawa Barat. Petugas sibuk mengevakuasi para korban. Kecelakaan bermula ketika 2 bus balapan dari arah Palimanan menuju Cikopo. Bus Sahabat mencoba menyalip bus lainnya di sebelah kiri namun gagal. Meski sempat mengerem, bus Sahabat menabrak minibus di depannya serta menabrak truk yang sedang mengganti ban di bahu jalan. Saya kurang tahu, saya di belakang soalnya, Pak. Belakang. Awalnya gimana? Awalnya ya, dia mau nyalip sih. Oh, mau nyalip? Iya. Mau nyalip ada truk gitu? Ya, nggak tahu juga dia, soalnya dia belok sini mau nyalip begini. Oh, bisnya? Iya. Oh, akan di penumpang bis ya? Ya, telah terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia ya di kilometer 84-800 Cipali, jalur Bandung. Jadi jalur Bandung ini dari arah Cirebon menuju Jakarta. Semua korban dievakuasi ke Rumah Sakit Tamrin Purwakarta. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pasca kecelakaan tank menabrak gerobak dan 4 motor di Bandung Barat, Jawa Barat, polisi dan Pomdam 11 Siliwangi menggelar olah tempat kejadian perkara. Sementara pihak TNI sudah mengganti seluruh kerugian akibat kecelakaan. Petugas Polres Cimahi dan Pomdam 11 Siliwangi menggelar olah tempat kejadian perkara tank yang menabrak gerobak dan 4 motor. Pihak TNI langsung mengganti rugi seluruh kerusakan yang ditimbulkan akibat tank hilang kendali. Biaya kerugian yang diganti sebesar Rp15.400.000 untuk gerobak dan perbaikan sepeda motor. Alhamdulillah, gerobak sudah diganti seluruhnya menjadi baru. Kemudian barang dagangan juga sudah diganti sepenuhnya. Terima kasih kepada Bapak TNI. Sementara itu, Kodam 3 Siliwangi masih mendalami apakah kecelakaan adalah kelalaian prajurit atau murni masalah teknis. Hari ini memang terjadi kecelakaan, tank kami menerapkan gerobak dan motor. Untuk proses akan berjalan hari ini di Kodam 3 Siliwangi terhadap kerugian yang ditimbulkan sudah kami laksanakan penggantian terhadap masyarakat. Sebelumnya, tank tempur milik Kesatuan Yonkav 4 Kijang Sakti Kodam 3 Siliwangi menabrak 4 sepeda motor dan gerobak pedagang kaki 5 di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pengemudi tank tidak mampu mengendalikan kendaraan hingga terjadi kecelakaan. 4 sepeda motor dan sebuah gerobak pedagang yang mangkal rusak parah setelah digilas kendaraan berlapis baja ini. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.
Ratusan rumah di Desa Pompengan Tengah dan Pompengan Pantai Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan terendam banjir. Derasnya arus dari 3 titik tanggul jebol membuat 3 rumah warga rusak. Banjir berarus deras menghantam 2 desa di Kecamatan Lamasi Timur, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Derasnya arus yang masuk ke pemukiman membuat 3 rumah mengalami kerusakan. Ini ada rumah kita yang pernah hanyut karena banjir. Iya, ada. 10 rumah yang membawahi. Penanganan dari pemerintah bagaimana, Pak? Belum ada. Belum ada. Banjir juga mengakibatkan sumur yang menjadi sumber air bersih tercemar hingga terancam krisis air bersih. Sejumlah fasilitas umum pun ikut terendam dengan ketinggian 1 meter. Yang penyebabnya banjir itu luapan sungai yang ada dari Sungai Lamasi, yang ada tanggul, ada 3 titik yang jebol. Yang terendam apa saja? Itu rumah masyarakat, pemukiman, termasuk fasilitas umum, sekolah, TK, kantor desa, dan puskes. Meski tak menimbulkan korban jiwa, tetapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini warga memilih bertahan di rumah sementara dan belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin, iNews melaporkan. KPK gelar perkara kasus Joko Chandra dengan Barreskrim Polri dan Kejaksaan Agung. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.